Untuk sesi selanjutnya, untuk tanya jawab kami buka. Untuk yang bertanya, monggo silahkan bisa untuk mengajukan pertanyaannya. Monggo, silakan. Karena ini kan semuanya awal, ya. Kira-kira bisa enggak dari PT MAIS itu membuatkan katalog nama-nama hotel terdekat sama jaraknya, terus yang backpacker itu jaraknya seperti apa? Terkadang itu nanti banyak orang yang nanya seperti itu. Gitu. Jadi kita itu bisa menjelaskan, oh hotel kita itu jaraknya segini, ini loh buktinya, kan gitu. Ada gambaran, entah itu bentuk foto yang di print atau bagaimana. Terus rata-rata travel-travel yang lain itu nginepnya di hotel sini jaraknya lebih jauh, nah seperti itu. Terima kasih. Oke, saya jawab. Saya sama Pak Toma ini baru menyusun namanya buku starter kit. Bentuknya itu buku. Isinya apa? Jadi jenengan kalau mau prospek, awit assalamualaikum itu sudah saya tulis. Sudah saya assalamualaikum, saya dari PT Travel MAIS Tour and Travel, kantor cabang Jepara. Ini profil perusahaannya, iki izinnya, bla 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 bla, iki susunan komisarisnya, bla bla bla, tak tulis semua. Terus memberikan sebuah informasi seperti itu. Informasi ini kami kepingin memberikan solusi Bapak Ibu ketika kepingin mangkat umroh. Pengen mangkat umroh namun mboten Bu. Umroh itu seperti ini, bla bla bla, fadilah umroh, manfaat umroh, terus kewajiban umroh dan lain sebagainya. Wis tak tulis di situ. Terus yang ketiga, materi pokoknya ini fasilitas kami. Bla 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 bla. Terakhir, iki bukti wis berangkat. Iki video nih. Itu seperti itu. Kalau itu nanti kita muat di web. Kalau itu nanti jenengan, kalau bukunya nanti kita bekali. Sudah susunan sudah jadi, Pak Toma, starter kit. Tinggal cetak. Jadi nanti jenengan, gini, iki saya mau trik, ini atau tips untuk memasarkan umroh. Pertama jenengan tuh pendekatan sama calon jamaah. Caranya gimana? Ketika jenengan masuk rumah orang, kok si calon jamaah ki ngomong bercerita dungokno dhisik. Ojo langsung diomongi. Karena apa? Rata-rata orang dia itu kalau ngomongnya didungakno ki seneng. Nah ndekne cerita, sampeyan kok ceritanya itu kebetulan secara keilmuan jenengan nyambung. Misalnya contoh, iki ono politisi, dia cerita tentang politik, rodok diimbangi bahasa politik. Yo samane imbangi omongane. Mulane sakjane nanti ada materi yang terakhir namanya psikologi massa. Itu harus iki kok petani yang ngomong tentang pertanian, iki kok guru ngomong tentang pendidikan, seperti itu. Dukun, saya itu pernah prospek tersulit itu dengan kiai tertingginya aliran Cokro Manggilingan. Makanya saya kepingin minta data orang-orang grade A itu ketika jenengan sodorkan dulu berserta latar belakang itu dalam rangka seperti itu. Jadi kita ini, saya misalnya datang wes siap, iki wonge ngene latar belakang pendidikannya pengetahuannya kayak gini, kita itu sudah siap yang dibicarakan. Saya pernah prospek namanya Cokro Manggilingan. 3 hari saya belajar apa itu Cokro Manggilingan. Alhamdulillah aku belajar kan rada cerdas gitu. Kira sekolah rata bayar. Itu sampai orangnya ngomong kayak gini. Wis sampean kok paham Cokro Manggilingan. Seolah-olah aku ya setuju. Wong intine bendete aku gelem mangkat umroh. Akhirnya wong Cokro Manggilingan juga mangkat umroh. Nah, seperti itu. Itu seperti itu. Jadi setelah jenengan pengenalan kurang lebih sekitar 1/4 jam, kok ndekne sudah mulai omongannya sejilur, baru jenengan mengenalkan diri. Ojo langsung mengenalkan diri. Itu seperti itu. Begitu jenengan sudah menyampaikan informasi tentang umroh, semua pertanyaan harus jenengan jawab dengan tegas. Lah yang terakhir iki sing biyen takok. Iki kok nek gagal sapa sing jamin? Jenengan langsung ngomong, "Kula sing jamin." Karena apa? Kalau sampai orang berangkat, perusahaan akan jamin 200%. Administrasinya tenan loh, bukan dia orang kaburan diblokir loh. Tidak ada kendala masalah administrasi, karena mohon maaf,
Saya pernah ada namanya Pak Mahbub daftar umroh ke saya. Pripun Pak regi umroh Pak. Waktu itu saya jual di harga 30. Pun ngeten pripun. Kula dengan proses sedaya kula paringi tambahan 2 juta. Begitu saya proses, ternyata dia mantan orang dideportasi dari sana. Wah, akhirnya visane mental. Ya pernah kayak gitu. Tapi kalau dia orang yang memang benar umroh tidak punya cacat hukum di Arab, kita akan menjalin 100% money back garansi. Uang kembali 100%. Karena apa? Jamaah itu dia bisa yakin tuh dari jenengan. Orang genah travel itu nomor sekian. Itu sebetulnya. Makanya nanti cabang itu kita buatkan nomor rekening sendiri, Pak. Jadi supaya sama-sama aman gitu loh. Saya juga ini kan saya jadi tengah-tengah antara posisi pusat dengan cabang. Semuanya biar enak. Itu 1 bulan menjelang pemberangkatan baru kita lunasi. Seperti itu. Mesti berangkatnya. Karena apa? Ketika 1 bulan baru kita lunasi, dari pelunasan kita biasanya 1 minggu paspor dan tiket itu sudah keluar. Dan itu sudah memakan biaya 80% sendiri. Itu wis aman. Angger tiket metu, visa metu, jelas mangkate. Itu seperti itu. Jadi nanti kita mudah. Terus yang kedua triknya, nek jamaah wis ngomong iya aku melu, sampeane segera closing aja diomong. Iku wae aku mbayangno ngono wae wis ngeri. Umroh kok aku ki sampai tak tanya, jenengan jalannya berapa? Sekilo, ha? Sekilo. Iki nek wong tuwek-tuwek ngono iku apa ora mlebu rumah sakit gitu loh. Karena mohon maaf, saya pernah kredit, masa banget kredit. Saya menempati jarak hotel 500 meter. Iku jamaahku angger moro nang masjid iku ngap-ngapan. Sing tuwek-tuwek iku ya Allah, aku mlaku wis tekan kono jeneng mburi tak tunggoni ngene tak enteni. Engko tak tinggal mlaku nah kebindal nah. Walah, iku hanya 500 meter. Lah iki nek sekilo. Lah jarak hotel kita wis rasa ngomong terus liya, medun dek langsung pelataran Ka'bah. Pelataran masjid. Dadi nek hotel iki dihitung kon jarak pelataran iku 0 meter. Ora kok nunggu 50 meter ora. Tapi nek dengan dihitung dari Ka'bah, dari Ka'bahnya kurang lebih sekitar 200-an meter. Karena pelataran Masjid Mekah tekan jero Ka'bah itu ya lumayan ado. Itu seperti itu. Tapi kalau dihitung dari bahkan apa? Hotel kita itu sah dibuat untuk jamaah dalam hotel. Ora perlu nang masjid. Isih masuk kawasan masjid. Karena apa? Di depan masjid itu ada hotel-hotel itu nanti ada batas. Dipolis kayak polis lain kuning gitu loh. Di luar batas itu dinyatakan sudah wilayah di luar masjid, gak untuk jamaah. Nek sing di dalam batas itu termasuk nang jero mal-mal iku nek Jumat dige Jumatan kabeh. Isih masih dinyatakan dalam batas sah digawe jamaah. Itu seperti itu. Saya sengaja untuk perdana ini pakai hotel yang paling depan sing langsung ngarep pintu masjid, bukan ngarep masjid. Sebab ngarep masjid nek contoh seperti kayak Hilton, ku yo ngarep masjid. Itu untuk masuk ke pintu masjid itu masih muter. Apalagi seperti kayak Anjum, mlakune isih ana Pak 500 meter. Karena Anjum itu iki masjid, iki hotel Anjum, iki masjid bangunan baru. Nek ke bangunan baru iki yo dekat, tapi bangunan baru nanti jualan ke sini. Wah, depo terus masuk ke sini, iki lagi Ka'bah di sini. Ini hotel Anjum. Kalau hotel Hiltonnya di sini, iki pintu. Jadi pelakunya jero dekat sini. Hotel kita di depannya pintu iki persis. Itu langsung WC 3, langsung iki pintu. Jadi kalau turun dek, ya langsung ini masuk. Bahkan jenenge jero kamar lantai atas, begitu ngindruk ngene iki langsung roh Ka'bah. View-nya langsung view Ka'bah. Itu yang nanti akan kita tempati. Dan insya Allah kemarin saya diomongi bose nanti free kereta cepat. Di brosurnya nggak saya tulis. Supaya jamaah lebih seneng lah, itu seperti itu. Jadi
Terus yang kedua, coba nanti jenengan kalau perbandingan travel lain, kok muni ngomong kok di situ ditulis hotel bintang 3, hotel bintang 3 biasanya di bawah 30 juta itu mesti hotel bintang 3, hotel bintang Mekah lo ya. Kalau Madinah dowani hotel bintang 4 itu dowani yang murah-murah itu. Kalau di Mekah rata-rata hotel bintang 3. Kalau sudah bicara hotel bintang 3, pasti jalannya di atas 300 meter. Mesti. Itu seperti itu. Angger kok hotel bintang 3, apalagi saya lihat ada yang harga 25,9 itu tak delok hotelnya. Itu di Ajiat. Jadi gini, beda Masjid Mekah dengan Masjid Madinah itu bedanya gini. Kalau di Madinah itu jauh tapi datar. Hotel-hotel misalnya yang jauh itu datar. Apalagi yang dekat, ya malah pol datar. Relatif jamaah ora kesel. Tapi kalau di Mekah, orang kalau mau ke masjid, itu kalau tidak turun mesti naik. Kalau yang turun, engkau seperti kayak wilayah Ajiat, wilayah Aziziyah, wilayah Jabal Umar. Itu kalau mau ke masjid turun. Tapi nanti kalau pulang ke masjid, gini naik tinggi-tinggi. Lah kalau wilayah Misfalah, Sari Hijrah, Ibrahim Khalil ganti. Kalau mau ke masjid naik, gue nek mulai ganti turun. Itu seperti itu. Kalau biasanya yang paling jauh itu wilayah di Misfalah. Itu masih jaraknya 1 kilo itu. Itu seperti itu. Ada pertanyaan lagi, monggo? Terima kasih buat menyampaikan. Sedikit saya sampaikan ini ya karena ya gelisah, curhat Pak. Sebelum kita ke lapangan mestinya ada beberapa hal yang kadang menghantui kita. Wong ini saya pribadi ya, nak jenengan kula boten ngertos. Jelas saya itu tokoh tidak, apalagi apa namanya ini kita bergerak di bidang ibadah. Sedangkan nak saya lihat itu travel yang lain itu selalu menggunakan tokoh-tokoh lokal untuk meyakinkan nasabah. Kita lemahnya di situ, Pak. Bagaimana kita bisa meyakinkan nasabah, minimal percaya anak kita itu pelaku biru. Ini pertama. Yang kedua, bersaing harga. Kemarin itu saya jagung sama rencang. Yang saya temui itu, yang saya jagung itu rata-rata pemula, Pak. Dari masyarakat biasa. Artinya, yos nyelengi artane lah. Kuncinya mereka itu matur cari yang murah dan lama tanpa memandang hotelnya apa. Saya pribadi nyuwun sewu. Hotel bintang 3 ya ora paham. Bintang 1 ya ora paham, apalagi bintang 5 dan fasilitasnya tidak paham nyuwun sewu. Saya matur apa adanya. Jadi saya nerangkan ke nasabah itu saya belum berani, Pak. Pelo saya. Aku masuk engko modalku apa? Yang tak sampaikan itu apa? Apalagi meyakinkan. Sedangkan mereka minimal lah kiai lokal yang datang. Ini problematika di lapangan nyun sewu Pak. Nah ini solusinya bagaimana? Wong apalagi menak awake dhewe kerja wae durung jejeg nyun sewu nggih. Duit durung patek akeh. Nawari mereka. Ini umroh durung tahu. Pak mana kok cerita mereka kan mereka kan senyum-senyum sih Pak. Nyun sewu. Beda ketika nasabah kita orang yang pernah ke sana. Mereka bintang misalnya ditanya, anu Mas Taufik, dengan kok menawan saya itu hotelnya apa? Saya punya bahan, tak kita ngepek. Ini Pak, oh iya aku tahu di sana. Apalagi apalagi kalau soal apa jaminan tadi, kan tadi ngendikan kalau tidak berangkat jaminannya saya itu saya pribadi apa saya mais nyuwun sewu nggih. Nggih Pak ngendikan ngoten sih, ketika tidak berangkat jaminannya apa? Dengan ngendikan saya itu saya yang matur apa jenengan yang tanggung jawab. Oke ya. Apalagi di sekarang itu juga banyak apa namanya biro-biro yang tanda kutip itu yang nakal.
kemarin Armen Areka teman saya yang ada di Demak juga kena itu berapa puluh juta itu juga kena untuk mengembalikan uangnya. Wah, ada pendatang baru tituk baluke umroh terus datang awalnya juga power kita di akar rumput juga belum mampu. Lah ini loh Pak yang paling meyakinkan nasabah bisa nih percaya nak kita itu biru ini loh Pak. Yo kalah-kalah wis wene dengan takjak dan kerasa paling seperti itu. Nak ning kerasa nanti iso meyakinkan ya oke lah. Tapi nak saya pribadi meyakinkan rodo abot kan yo bagaimana. Ini sekedar kira-kira pertanyaan saya di situ Pak. Ya. Ya, terima kasih. Terima kasih. Oke. Disambung lagi. Suwun. Pertanyaan yang bagus dan rata-rata itu yang menghantui jenengan. Saya tahu itu. Jadi gini, ini saya tak cerita. Dan nanti kalau sudah jalan, takjak lihat kantornya untuk studi banding. Saya itu didik, ini tak sebutkan orang-orangnya. Dan bisa jenengan cek ke kantornya. Yang pertama ada namanya Dewi Ratnawati. Angkatan Kidul, Kecamatan Gabus. Kecamatan Mbak Romo. Ini. 2 Imam Syairozi. Tambak Romo, Mojomulyo Tambak Romo. 3 Andi Untung Fahrijal. Meranggen, Demak. 4 Irfan Hariri, Banjar Patroman Jawa Barat. Ini. Mereka ini basicnya orang Abangan Blejet. Rata-rata ora iso ngucapno salam jejeg. Nek maca salam assalamualaikum warahmatullahi. Ini orang ini. Ketika awal-awal masarno umroh, opo meneh kok mambu kiai maca salam. Irfan Hariri sekarang nok kampung ku dianggap kiai kon khotbah jarawani. Karena apa? Ndekne iku yo ngibad. Akhirnya pakaiane kayak wong Arab yo jubah terus. Lek kaji umroh. Selesai dikira kan hebat karena nopo? Ini jenengan iku iso agama, ra iso agama, goblok agama, begitu masarna umroh untuk jamaah mesti engko diceluk Pak Ustad. Iku mesti. Iku. Engko selesai diceluk Pak Kaji, selesai diceluk Pak Kiai. Itu di dunia umroh. Nah, mereka ki memasarkan umroh basicnya bukan kiai. Tapi nanti yang terdekat dari Ratnawati cek. Kantornya punya 60 agen. Setiap bulan berangkat. Ini posisi masih di Mekah sekarang ini. Dan rata-rata 1 sampai 2 bus. Ini putra jamaah loh ya. Jamaah itu tokoh kiai itu pengaruhnya hanya 5%. Rak percaya cek pengaruh kiai ketokohan itu hanya 5%. Habib Zainal Abidin di Kudus wis kondang kaluka. Adine Habib Ja'far terkenal kiai nasional. Itu fotonya kita buat masarkan pengaruhnya ya 5%. Karena sudah tak survei. 12 tahun yang lalu ini sudah saya survei. Sampai kenal Gus Bahak enggak? Nggih. Kira-kira wong sak donya iki kenal Gus Bahak enggak? Sak Indonesia iki. Nah, Loh, saya pernah umroh bareng Gus Bahak. Oh, kurang apa? Ikut di era kondang-kondangi Gus Bahak, pengaruhnya 5%. Pengaruhnya 5%. Teman saya itu pernah aku diajak masuk, tapi waktu itu aku sudah punya Gus Bahak. Umroh bareng Abdus Somad, urunan booking Abdus Somad. Pengaruhnya 5%. Zaman tenar-tenare Abdus Somad. Jadi jenengan tidak usah takut dengan kiai-kiai kampung. Apa meneh kiai kampung? Wong kiai nasional wae pengaruhnya semono kok. Sutra sekarang itu ngontrak Kiai Anwar Zahid, Pak. Untuk durasi waktu 5 tahun. Makanya jenengan coba kalau ke Sutra ana gambar Kiai Anwar Zahid. Ya ora jamaah ora akeh banyak. Nah, rego murah tadi dibandingkan harga murah, itu pengaruhnya hanya 15%. Wes tak survei 12 tahun yang lalu. Saya punya datanya detail. Dan sekarang pun jenengan cek di Jakarta, delok nonggone Ampuri, nonggone Himpuh, nonggone semua asosiasi, biro 10 biro terbesar di Indonesia
ra ono sing regane murah. Kalau harga murah itu penentu orang berangkat jamaah, berangkat umroh, mestinya yang paling hebat-hebat kan regane umroh sing murah-murah. Ya ora pernah jadi juara nasional. Nek saiki malah rano serga murah. Zaman era saya bangun mais awal, saya jualan 30, first travel adol 14.500.000. Kira-kira banding ora iki? Cara kompetitor iki lho. Iki siji digemangkat loro cukup. Nah itu. Nah, umroh itu 80% ditentukan oleh profesionalitas agen. Ini yang pertama. Yang kedua, makanya ini kan jenengan mau tak didik untuk jadi agen profesional. Itu butuh proses. Pak, saya kan nggak bisa ngomong harus gimana. Jenengan kan tak suruh buat data, aku tak sing ngomong, tak kunjungannya dengan tim. Saya yakin jenengan kan tak brosur terus ngomong blekak-blekuk mesti. Wong aku wis memimpin orang-orang kayak jenengan itu selama. Mulane ojo diangel-angel. Usahane iki ya nek iso dijakno kantor, ora iso tekani dengan tim. Seperti yang saya lakukan dengan Pak Zainal tadi. Sebab rata-rata gini, nek ana calon wis pengen mangkat umroh tenan, ditekani tim bareng, makanya nanti jenengan kita buatkan starter kit, surat penunjukan resmi dari agen. Mais setelah aturannya setelah nanti cabang diresmikan, insya Allah besok Senin itu penandatangan notaris peresmian cabang. Nanti jenengan langsung kita buatkan SK semuanya. Terus nanti ada namanya ID card. Kalau jenengan kepingin seragam yo urunan DDW, engko digawe seragam sing padha seperti itu. Awal-awal jenengan harus didampingi oleh tim. Supaya apa? Ben ketok meyakinkan sampean iki. Iki lho ketoke. Nah, iku wae jenengan masih jadi amatir. Itu. Nanti kami bantu katalog. Sehingga apa? Ketika jenengan kita dampingi, apa yang kita sampaikan itu mulai jenengan rekam, jenengan rekam. Engko nek ana balane, wis ora usah ditarget mangkat. Dike latihan ngomong. Modelnya gitu. Latihan ngomong. Ngomongi tentang tadi brosur starter kit sak iso-isone sampean. Anggere ngomong wae. Nanti kita benahi kan seperti itu. Sebentar nanti kalau materi pendidikan persekusi masa itu adep-adepan. Makanya jangan tak terus datang ke kantor kan nek ora nggawa wong ya setidaknya latihan prospek ngomong. Prospek balane seperti itu. Nah itu anggere jenengan ucapkan terus nanti sesamanya jenengan terampil. Nah itu seperti itu. Terus siapa yang jamin? Ya jenengan yang jamin, jenengan dibayar perusahaan. Lah, terus engko nek perusahaan kabur, lho. Uangnya tak suruh ngamankan Pak Zainal. Jenengan ki percaya Pak Zainal ndak kari ngono. Uang nanti kita buatkan rekening sendiri cabang. Saya yo, mohon maaf ora kepengin urip doya ya wong, mungkin iki wis tua-tua kok. Aku ya cara wong ya wis omah genah kok gitu loh. Nanti doya ya kan dan selama ini mohon maaf, kita kan track record. Mais ini dalam kurun waktu 11 tahun belum pernah gagal memberangkatkan jamaah. Buktinya apa? Buktinya jenengan buka webnya Mais, izine nang Sisko Patuh Umroh Pintar Kemenak, klik duwe catatan hitam, Pak. Itu yang pertama. Tanpa catatan hitam, tulisannya gitu. Yang ketiga, akreditasi perpanjangan izinnya A+, dicek izinnya itu. Artinya travel ini selama berdiri tidak pernah apa meneh kok gagal memberangkatkan, menterlantarkan jamaah belum pernah. Itu seperti itu acuannya. Jadi kita ini menilai biro itu ndelok izinnya piye dan lain sebagainya. Makanya nanti di kantor itu nanti izin saya lengkapi semua, termasuk penghargaan-penghargaan yang sudah pernah kita capai. Nah itu seperti itu. Karena apa? Nek jenengan misalnya ditakoki, ki engko nek ora mangkat piye, Pak? Ya mbah aku dijamin 100% calon jamaah ora gelem mangkat. Ora gelem daftar. Iku mesti lapangan saya sudah melakukan seperti itu. Dulu mohon maaf ketika saya belum punya izin, Pak. Lho nek iki wis ana izine. Nek ditakoki, "Pak, iki engko nek ora mangkat piye, Pak?" Jaminane ndasku. Jadi kepala aku iki lho tak tahu lagi jamin jamaah Indonesia. Ya alhamdulillah sukses. Nah itu seperti itu. Sehingga nanti jenengan dengan metode ini
jenengan dari amatir naik ke profesional. Yang penting seperti ini, jenengan tidak ada istilah keraguan. Sebab nek jenengan ragu maju mundur, 100% gagal prospek jenengan. Karena gini, hanya orang yang yakin yang bisa meyakinkan orang. Hanya orang yang bangkit yang bisa membangkitkan orang. Hanya orang yang sadar yang bisa menyadarkan orang. Iku wis rumus ilmu psikologi. Wah, aku iki ora yakin iki. Duh, jenengan yakin tanpa nekat, iku wae jarak kasil. Itu seperti itu. Jadi harus yakin nekat, nek perlu setengah ngotot sithik-sithik. Jamaah itu loh begitu menijo, terus ora jaran urusi administrasi nih, sesuk ana travel liya, sikat travel liya, Pak. Orang berbisnis itu seperti ini. Falsafahnya hanya dua. Siji jenengan mau seperti kayak macan atau kayak kidang. Nek jenengan jadi kidang, falsafahnya harus seperti ini. Saya harus bangun sepagi mungkin dan lari sekencang mungkin sebelum macan itu bangun memakan saya. Iku nek samane dadi kidang. Nek samane dadi macan yo sebalike. Aku kudune yo pagi sepagi mungkin bangun saat durunge kidang tangi. Sehingga aku nak luru kidang itu gampang. Itu seperti itu. Orang cari makan seperti itu. Jenengan ingah-ingi apa meneh kena penyakit besok kita. Besok atau wah engko wae. Ah, bubar. Nah, itu seperti itu. Inilah pentingnya kita belajar. Sehingga tim ini nanti nek frekuensi semangatnya sama, energinya sama, hasilnya nanti bisa sama. Saya ini kan mohon maaf, jangan sudah tak permudah. Kita ini mohon maaf, undangan keluar kota itu sudah banyak, Pak. Termasuk terakhir kemarin undangan untuk segera ke Riau, Pekanbaru. Itu mau buka cabang. Mumpung saya ini masih tidak terlalu sibuk, saya sudah ngomong 3-4 bulan ini tak maksimalkan gerakan di Jepara ini sampai jenderal benar-benar jadi. Engko anggar di jenderal wis sudah mulai untuk jamaah siji. Nanti nek ana siji sing iso untuk jamaah, mesti yang lain juga bisa. Nanti ternyata jenengan wis untuk siji-siji, iku loro 10 mesti kok ya iso buktine iso untuk siji ya. Nah, kan seperti itu. Begini mohon maaf. Yang saya datangi dengan Pak Yenal tadi, itu katanya wis duwe brosur banyak biru. Dikirim-kirimnya ada dari tadi ada disebutkan dari Mabrur, dari mana-mana. Buktinya ya ikut kita. Karena apa? Keyakinan jenengan, usahane jenengan, Allah itu tidak tidur, Allah itu tahu. Sing gerakno atine wong untuk ikut jenengan itu bukan pikiran jenengan, tapi anugerah yang diberikan Allah kepada kita. Maka kita itu walaupun mohon maaf belum mampu pun, ya wis yakin seyakin-yakinnya siap berlatih. Iku mesti nanti sukses di situ. Nah, itu. Bisa dimengerti? Atau ada tambahan pertanyaan, monggo? Nyuwun sewu. Kadang niku napa ya nang lapangan itu kadang keselamatan kadang mangkate mundur. Dan mundur lagi. Kira-kira Mai sudah jaminan 3 itu. Oke, saya jawab. Saya itu tahu persis penyakitnya travel. Mundur, penundaan, mundur. Mengapa saya menentukan tanggal dan mengapa saya menentukan bulan dan tidak menentukan tanggal? Karena ketika tanggal itu sudah saya tentukan, pastikan tiket sudah tak issue atas nama jamaah, visa sudah saya posting atas nama jamaah, baru saya tentukan tanggal. Sehingga insya Allah ketika nanti saya sudah menentukan tanggal, dijamin 100% tidak mundur. Tadi saya ditanya, kok ora ditentuno tanggalnya Pak? Ya aku nunggu dhisik loh. Tanggal tak tentukan tanggal 18 Juli misalnya. Iki paspore ya ngono. Mohon maaf, gini Pak, ini tak bayangke ya. Orang umroh ini kan tidak seperti kayak orang mau ke pasar. Siji, kudu sak bis. Minimal wong 30. Kan seperti itu. Kurang kau 30 iki perusahaan rugi, Pak. Wis. Syukur-syukur nek maksimal 34 sehingga nek semakin banyak mesti rego semakin murah. Ini nanti kok iso untuk 45, ya kompensasi ke cabang dan ke agen-agen. Karena apa? Biayanya lebih murah. Lah wong 30 niki satu pun ndak boleh ada yang syarat administrasinya kurang.
Enggak boleh ada. Kurang siji pun bermasalah. Gara-gara wong siji sing 29 kena dampaknya. Mengapa saya tidak mau menentukan tanggal? Tak tunggu, wis genep, paspore ya wis genep, sak bis minimal 30, sudah saya isut, tiketnya wis sudah dicekel nang tangan, visa wis keluar, saya baru menentukan tanggal. Sehingga ketika tanggal ini kok wis keluar dari kantor, 99% mesti berangkat. Nek 100% berarti indisi pangeran kan gitu. Lah biasanya mohon maaf, travel angger brosure wis duwe tanggal. Berangkat Juni tanggal iki jalan ini. Kalau sampai seperti ini, saya jamin 99,9% peluang mundur pemberangkatan mesti ada. Pasti itu. Makanya saya tahu brosur kita orang ana tanggal, ya sampeyan aja nggawe tanggal. Ikutilah instruksi kantor saja. Terus yang kedua, nanti ketika tanggal itu kita sudah kita tentukan, semua jamaah itu ada pemberitahuan resmi dari kantor. Keberangkatan tanggal sekian sudah. Terus ada itinerary turun. Itinerary apa? Jadwal penerbangan atau kegiatan. Berangkat tanggal sekian, jam sekian, kumpul di titik ini, nanti jam ini sampai sini, sampai bandara, jam ini sampai sini, kegiatan hari ini, sampai nanti pulang lagi ke rumah, itu sudah ada namanya laporan perjalanannya dan kegiatan di sana. Itu namanya itinerary. Masing-masing jamaah sudah pegang itu. Jadi jamaah tahu, sesuk aku mangkatku di sini, kumpul kurang kene jumlah jamaah sekian. Gue sampai bandara Soekarno-Hatta sekian, sampai Jeddah sekian, itu sudah sampai nanti dia pulang lagi kapan jam berapa sampai kantor cabang. Itu nanti ada laporan. Setelah kantor itu mengeluarkan pemberitahuan tentang tanggal keberangkatan. Itu seperti itu. Lah kita ini santri, ojo sampai gara-gara keteledoran atau kecerobohan atau ngawure travel iki agen-agen pernah kena dampak dipisoi wong. Mau angkat mundur, kan nanti seperti itu. Lah saiki nek gini, lho. Iki kan orang mau pergi ke luar negeri kan gini. Siji jamaah wis ndek paspor. Paspor itu sudah diisut jadi tiket terbang pesawat, kan seperti itu. Lah nek paspore wae urung ana. Lagi apa diurus. Lah kok dadak tanggalnya wis ditentukan. Itu kan ya resiko gede ya, Pak. Nah, itu seperti itu. Makanya awake dhewe ya ora usah ngikut mereka. Saya ya kadang dikomplain, "Pak, iki lho Pak, travel iki tanggalnya wis ana setahun, Pak, gini-gini." Yolah. Tapi nek iso nentokno sesuai tanggal ngono iku, aku tak berguru. Saya ini 11 tahun ngurusi ini. Kita ini mau umroh, bukan mau pergi ke pasar. Ora iso dewe-dewe, kudu bareng-bareng. Dan kelengkapan administrasinya juga harus sama. Seperti itu. Monggo. Jenengan harus tuanya banyak karena apa? Yang jenengan tanyakan iki engko mesti ditakokno calon jamaah. Sehingga ketika nanti jenengan ditanya jamaah seputar umroh, jenengan wis roh jawabane. Maka malam seperti ini ya ayo takok sing akeh-akeh. Monggo. Kula ngapunten niki kula kan ajeng mboten andik ngomong nggih. Nggih. Nah, kula niki ada angen-angen seperti yang sudah direncanakan marani tiyang sing punya uang gitu. Nggih. Soal mau berangkat nggak mau berangkat niku kula mboten pikir. Nggih. Lah sampai situ kula mau pinginnya niku pengen minta waktu aja, minta waktu bisa dikunjungi aja rencana kula. Tapi ternyata dia nggak punya uang maksudnya. Di rumahnya ada mebel besar itu ternyata punya mantunya. Nah, ternyata mantunya itu sedang pergi. Saya kalau gitu saya tunggu bisa nanti juga pulang. Ternyata setelah pulang itu nggih kula silaturahim minta waktu, ternyata nggak mau kasih tanya ini ada apa ngono. Tiba-tiba kesini biasanya nggak pernah mesti tanggung jawab niku. Dan niku kula ndung muni kula ajeng menawarkan biro umroh dari Mais Tour and Travel. Kula ditanya dan kula jawab nggih. Nah, terus kula menawarkan niki piyambake niku badhe puasa kemarin baru berangkat. Jadi kalau rencana berangkat nggak ada.
Tapi setelah saya tanya lebih dalam lagi, mungkin dari akan umrahaken mertuane ta. Nggih, ternyata jawabnya ngoten. Ajeng ngumrahkan mertuan, tapi piyambake niku habis dari umroh ikut Dania niku piyambake pun yakin di situ. Yakin di Dania pelayanannya bagus. Dari Senenan. Ya. Terus ternyata di perbatasan Buleleng ada baliho besar di situ. Saya sempat foto juga. Terus oh umroh niki nggih tak dudun foto. Nggih niku Mas bener niku. Dan niku piyambake pun yakin di situ pelayanannya bagus. Di sini pelayanannya bagus, Mas saya sudah puas, nggak ingin pindah-pindah ke travel lain gitu. Jadi kalau tanglet harganya berapa? Kalau saat itu 37. Nah, kalau berani masuk, Pak. 37. Nggih. Nah, keluar berani masuk niku ini kula wonten Mas and Travel niki harganya di bawah jenengan dengan pelayanan sama dengan jenengan kula ngoten langsung. Ya mbek cerita niku hotel turun langsung di pelataran sama kayak cerita jenengan. Terus di Madinah juga. Dia turun itu langsung di bawah atap itu yang ada payung-payung itu katanya. Terus dia juga cerita naik pesawatnya dari Semarang. Lah saya bingung di situ. Kayak di sini kan kayak dari Jakarta atau dari itu saya kurang jelas. Dan itu terus kalau mungkin perbedaan hanya naik pesawat dari Semarang ke Jakarta, terus kita harganya 33 37 kan lumayan, Pak. Lumayan untuk harga uang sekitar 4 juta nggih. Terima untuk naik pesawat. Ternyata dia bilang itu harga puasa, kalau harga umum ya sekitar 33, 32, 33 sampai 34. Nah, dia cerita banyak dihitung nggih kula dengerake mawon ngoten. Nah, kira kula niki nek saged ngono wekdal mawon. Dadi kula nggak bisa cerita banyak. Soalnya piyambake niku pun mengalami niku pengen mertuane niku mboten kesusahan ngoten lho. Lah soal kesusahan niku insya Allah dari sini itu nggak pernah ada yang komplain, Pak. Nggak pernah ada yang komplain. Jadi yang membriefing kami, senior kami niku tiangi ke sana hampir setiap tahun. Jadi paham betul. Jadi untuk pelayanan kita bisa pastikan sama dengan jenengan. Nah, terus ya Mbak ini ku dereng nganu, nggih mangke tak searching Mas and Travel di internet. Wonten ta nggih ben wonten kula ngoten. Dan niku masalah niku pripun closing niku. Oke, tak jawab. Niat kula iku mboten nganu. Mboten nawarkan tadi kula minta waktu aja. Ternyata enggak punya waktu, Pak. Pengusaha suwe, Bu, dia guru. Cara ini saya bilang ini grade A. Dia guru, pandai bicara, terus istrinya juga kuliahan pandai bicara, bisa bahasa Inggris, bisa bahasa Arab. Di atas saya ini. Saya niatnya hanya untuk minta waktunya aja nanti biar jenengan yang datang itu. Tiba-tiba saya ditanya dulu, udah cerita aja. Kowe iki ngan kula wis matur nek Dania kula. Oke, terima kasih. Itu sudah bentuk keberanian. Jadi kalau jenengan sudah bisa melakukan kayak gitu, lakukan terus-terus mesti engko kasil. Karena gini, saya itu pola Jepara itu saya paham. Jadi Jepara itu rata-rata orang kalau umroh itu sekeluarga, itu 80% angkanya. Terus yang kedua, rata-rata setiap 1 sampai maksimal 3 tahun mesti mangkat nih. Itu Jepara. Beda dengan kayak Pati, kayak itu kalau Pati kan bar wis value. Tapi kalau Jepara enggak. Sehingga kemarin yang datang ke kantor, umroh ping 5, umroh ping 10. Itu kan setiap tahun niku lah. Jenengan menyampaikan seperti itu karena saya lihat dari itu kan jenengan isih rondok grogi dan lain sebagainya kan. Sehingga wajah jenengan iki sangat didelok kayak amatir. Makanya gini, ini ilmu namanya ilmu retorika, gaya bicara. Jenengan iso ra iso nek ngomong ambi wong harus tenang. Ojo grogi, ojo isin, ojo ewo. Itu seperti itu. Nek jenengan kok kena nervous, grogi, karena apa? Intonasi omongan jenengan ini akan langsung dilihat orang. Wah, iki wong amatir. Bagi orang-orang grit, ndelok wong amatir moh, Pak. Tahu saya itu. Mesti kon nekakno sing sak dhuwure. Karena orang kan cenderung seperti itulah, aku dijak umroh wong gini. Nah, kembali tadi, kalau dia mengatakan Dania itu sudah 3 generasi. Itu kan miliknya teman saya itu. Namanya
Munawir. Putrane Yi Wahab Taunan. Dari kakeknya Nawir terus turun di Mbah Wahab, sekarang di Munawir. Dania itu punya mobil akomodasi untuk ngangkut jamaah ngurus-ngurus paspor dan sering saya ketemu di Kudus kalau menginisikan itu. Tapi mohon maaf, ini saya bukan pamer ya gini. Mas Nawir itu pernah jadi direktur pemberangkatan saya. Pernah kerjasama dengan saya. Bahkan saya sekarang masih punya SK-nya bahwa Dania itu dulu cabang Istiwemaya Mais Jepara. Itu wadah SK-nya Mas Jepara itu. Jadi karena dia sudah 3 generasi kan wis lama, sudah punya labet. Tapi bagi kita orang usah khawatir. Nanti gini, jenengan kan sudah sering ke situ, contoh kayak gitu. Itu kalau ketemu saya, dicoba fasilitas kita. Kalau pelayanannya, mohon maaf, insya Allah lebih bagus pelayanan Mais. Karena Mais itu punya SOP, mulai dari TL-nya kita sertifikasi, mutawifnya kita sertifikasi, termasuk fasilitas hotelnya, seperti itu. Terus yang kedua, kalau harga di 37, loh kalau Mais jenengan 37 malah hotelnya tak akan milih dewe, menu makannya tak akan milih dewe. Karena apa? Berangkatnya dari Semarang, dari rumah jemput mobil pribadi rak masalah. Naik 37 gitu loh. Karena apa? Uang 4 juta itu banyak sekali loh. Banyak sekali itu. Nah, hanya gini, itu sudah kredit poin. Jenengan sudah punya keberanian untuk ngomong walaupun dekne sok ora di waktu. Sebenarnya gini, orang-orang menungso ora di waktu itu orang. Berkenan atau tidak. Makanya kalau kita ketemu sama orang, buat ada nanti kata-kata pembuka yang mereka itu berkenan untuk mendengarkan omongan kita. Nah, itu seperti itu. Lah, orang-orang grade A seperti itu, nanti lain waktu, sakjane penutupin jenengan, Pak, mangke sanes wekdal kula tak ngejak pimpinane langsung mriki. Jane mbok prolog. Nggih, pun. Oh wis. Ampun. Ayo nek itu Waktunya niku kula enggak ada waktu, Mas, enggak bisa. Ada waktu yang pasti di rumah gitu. lah ya engko carane yo kalau anggere mulai disanggong model seperti itu. Karena sistem pemasaran seperti itu. Jenengan ngomong, Pak, ada waktu. Nek mereka kurang bercare dengan kita, ngomongnya ada waktu. Terus saya pernah gini. Saya itu pernah prospek namanya Bapak Sudaryono. Niku anggota DPR PKS Kabupaten Selawi. Begitu ketemu saya, langsung aku dikat gini. Mas, sampeane rasa ngomong ngakeh-akeh ambi aku ora bakalan melu sampeane. Wis titik, aku wis genah nganu. Perusahaan sampean iki aku wis genah. Wah, langsung dikat seperti itu. Wis, ketoke wong jeneng tak dengarkan. Terus akhirnya saya gini, Pak. Nun sewu jenengan itu wong hebat. Karena wong Jawa iku rata-rata dipangku, iku mati. Jenengan itu hebat begini-begini wis pantes layak untuk jadi guru saya, Pak. Saya ini tak presentasi, jenengan dengarkan, saya minta waktu, jenengan nilai. Supaya kehebatan jenengan ini kula nggih nderek kena berkah, tak gitu kan. Wah, akhirnya aku dikasih waktu untuk ngomong setengah jam. Makanya jenengan nilai, wah jenengan ini tak anggap kok guru kula DPR wah hebat tak gitu kan. Wah, tokoh teras PKS, bualane kelas nasional kan, saya ditunjukin teman-temannya ini skala nasional semua. Begitu aku ngomong setengah jam, bablas tekan sejam, bablas tekan 2 jam. Akhirnya apa? Akhirnya malah mendaftar jadi trainer saya. Orang sekedar umroh, jadi trainer saya juga. Nah itu seperti itu. Makanya gini, keberanian jenengan tuh dolah terus. Nanti lama-kelamaan kan jenengan abete ngadepi wong nervous. Engko terus ora. Saat sampean wis mulai ora, itu sampean ngomong iku wis mulai lancar. Engko ana kodame pangeran sing mare jenengan iso wong liya iso gelem melu. Itu seperti itu. Tak kira itu ya sudah bagus. Nggih, malih. Kula silaturahim ke yang lain nggih. Ya. Yang baik kan sering ten sawah, Sabin nggih. Kula nggih niku saged ngikuti alur ngoten. Jenengan ten Sabin iki lek wonten wekdal kapan Mbah kaji mun kaji niku. Nah kula ya sore niki nang
Waktu sore ngeten iki jam 4 sampai jam 5 nek dalu nggih paling jam 9 sudah tidur. Wong ngancen seharian ke sawah. Kula tangkel jarane nggarap sawah pinten. Kula nggarap sawah 8 bau. 8 bau pinten kula tangkep ngoten terus tiba-tiba cerita ada putrane niku terkek kuwata. Dan niku pun tahu dolan tekan Mekah Mbah putrane niku, putra angkat niku. Lho ampun iki wis dijaki kaji kabeh. Lah jenengan pripun kula ngoten. Lah jenengan apa mboten pengen mriko malih ten Mekah mriko malih. Ya aku ya ape mangkat iki. Lah niku numroh nang kaji aku. Iku pun harusnya tahun nggih wingi tapi kok janjeni mundur-mundur. Lah daripada mundur-mundur lek umroh pripun? Lah kula wis kaji kok, kaji ping pindho kok umroh ya apa kula mboten puron piyambake ngoten. Dadi pripun ngoten niku. Lho, niku langsung sampeyan dalili. Lho Kanjeng Nabi niku mah umrah ping sekawan kuwi dalili. Cara-cara tarik tentang umrah Kanjeng Nabi, kajine namung wis tunggal, Pak. Malah utama umrah ping kathah. Jenengan kan etbak Rasulullah kudune iso ngono sampeyan. Niku lho baca ngeten kan piyambake niku nggih terkenal niku kancen pelit ngoten. Soal umroh kan mboten kaji, mungkin kaji kan 1 kali, kaji 2 kali mungkin. Mungkin ngoten. Dadi harapannya kadosnya kok mboten wonten. Nggih. Jadi memang gini. Sama umroh Pengalaman lapangan itu, pengalaman jenengan itu nanti itu bisa jenengan buat catatan ketika jenengan nanti sudah sukses. Jadi gini, kalau kita melakukan penawaran, maka kita menggunakan hukum Pareto. Dan ini wajib, semuanya harus acuannya hukum Pareto. Hukum Pareto itu gimana? Kalau kita kepingin punya 1 jamaah, itu prospeknya pada 100 jamaah. Jadi sampeyan ngajak wong 100, iku kok sing tertarik 10. Iki hukum Pareto seperti itu. Nah, dari 10 yang tertarik itu pasti nanti ada 1 yang mau. Iku iso mastekno siji mesti ana sing gelem. Sehingga kalau kita kepengin sukses, ya itu tadi. Harus menggunakan hukum Pareto. Prospeke wong persaya wong, mbok hitunge kok wis genep 100, mesti kok ana sing siji. Nek sampeyan kok lagi 10 wis entuk jamaah siji, iku anugerah pangeran. Karena ki ora sesuai dengan hukum Pareto. Itu seperti itu. Terus itu dilakukan terus. Monggo pasti untuk jamaah. Saat jenengan nanti untuk jamaah, iku nanti jenengan iso mbayangno lho. Iki mah kok wonge gelem, iki mah kok wonge ra gelem. Iki mah tak omongi apa? Iku sampeyan ingat. Lah, senjata iku kok iso jenengan ulang lagi untuk yang jamaah lain. Sehingga dalam sebuah teori pemasaran, sebaik-baiknya teori pemasaran itu adalah teori yang jenengan langsung jalankan. Sing mbok lakoni nang lapangan itu teori terbaik. Karena apa? Itu nanti akan membentuk pola seperti itu. Tanya lagi. Nggih. Kula menawarkan lagi niku wonten temen niku belum ada kepikiran sama sekali. Tapi ternyata dia mau badal haji. Badal haji ternyata dia tanya, saya jawab ada jawaban dari grup itu 13. Ternyata dia udah kesana kemari cari perbandingan. Ternyata dia ada yang 15, ada yang 13, ada yang 12,5, ada yang 12. Nah, dia pilih yang paling rendah 12. Saya bilang di sini 13. Kalau ikut saya gimana? Nek ndek kula nek ndek sampean nek iso sak ngisore tanggoku niki, kula ndek pilihan. Oke, ini yang belum saya sampaikan dan ini peluang di masyarakat juga banyak. Badal haji, ini saya sampaikan. Badal haji itu macam-macam. Ono sing 5 juta, ono sing 6 juta, ono sing 10 juta, ono sing 20 juta. Tertinggi itu 20 juta badal haji. Kalau 20 juta itu langsung terdaftar di Masjidil Haram. Karena apa? Badal haji itu mutawek Masjidil Haram langsung yang menjalankan. Dan itu barcode-nya ketika jenengan scan langsung terdaftar di badal haji Masjidil Haram. Itu 20. Kalau ada badal haji kurang dari 10, itu badal haji abal-abal. Bagaimana dengan badal haji kita? Badal haji kita 12.500.000. Setor ke perusahaan, jenengan dapat 1.500.000, cabang dapat 1 juta, masuk perusahaan 10 juta. Apa yang diperoleh? Pertama, dapat sertifikat badal haji. Kedua, dapat sajadah sama tasbih, sama minyak. Yang ini yang tidak dimiliki oleh yang lain. Dapat video rekaman pelaksanaan badal haji di sana. Siapa yang membadalkan mulai dari niat sampai tahalul terakhir. Itu seperti itu.
Dan rata-rata video rekaman ini kalau di travel lain tidak dikasih. Kita unggulnya di situ. Saya yang Mais itu yang pertama kali mempelopori video rekaman badal haji. Karena rata-rata badal haji yang tidak resmi dari Mutawek Arab Saudi iku nongkono dijalankan oleh mafia badal haji. Jadi ono wong 100 dijamak sing nglakoni wong siji. Dan itulah ketika sudah mulai ada teknologi WhatsApp dan lain sebagainya, sudah tak dilakukan seperti itu. Jadi keluarga jamaah langsung saya kirim pengambilan mikot sak prosesi ibadahnya. Jadi ini yakin dijalankan benar. Itu seperti itu. Nah, jenengan di Jepara ini badal haji banyak loh. Biasanya dibawa oleh KBIA itu. Tapi rata-rata tidak dikasih video. Coba nanti jenengan tanya, omongi nonggoni travelku rong 12.500.000 untuk EIKI video pelaksanaannya. Itu yang membandingkan dengan yang lain. Dulu pernah tak kasih air jam-jam malah. Tapi sekarang kan air jam-jam tidak bisa dibawa oleh di luar calon jamaah. Jadi jamaah 100 untuk 100. Dus kalau dulu kan jamaah 100 yang gue 150 kita. Sekarang nggak bisa. Nah itu seperti itu. Jenengan termasuk masyarakat badal haji itu ya duit itu. Jadi untuk fasilitas badal haji mungkin bisa dituliskan gitu biar. Ya nanti tak dituliskan di grup. Dan saya malah nggak monggo. Tanya, ketika calon jamaah sudah mempunyai uang, tapi dia baru pertama kali, berarti kan kita harus ngurus paspor, visa dan lain-lain. Iya. Itu dari pendaftaran sampai pengumuman pemberangkatan itu berapa bulan? Niku. Terus yang kedua, di reseller bisnis Oase ini kan ada yang luar kota. Iya. Mereka sudah tanya persyaratan dan lain-lain. Dan pemberangkatannya kalau luar kota, katakan di Subang itu, di Tasik itu berangkatnya dari mana? Itu pertanyaannya, matur suwun. Oke, terima kasih. Jadi gini, pengumuman pemberangkatan umroh tanggal kita umumkan itu 1 bulan menjelang pemberangkatan. Kalau kita bulan Juli, berarti nanti awal Juni, ini bulan April, Mei, Juni. Juni itu nanti kita sudah memberikan pengumuman tentang tanggal keberangkatan. Berarti 1 bulan. Ya? 1 bulan sebelum pemberangkatan. Pengumuman pemberangkatan. Iya. Karena apa? Karena kalau kurang 1 bulan sampai belum ada isu tiket, itu sangat bahaya kerugian di perusahaan. Tiket itu ketika mendekati pemberangkatan itu harganya wah sehingga jauh-jauh kita ini kan biasanya travel gini. Travel itu biasanya DP. Per 1 tiket nilainya 3.500.000. Kali sekian ratus itu seperti itu. Ketika 1 bulan menjelang pemberangkatan langsung diposting atas nama jamaah-jamaah langsung yang tidak terpakai kok kita nih kok orang entek ini dilempar ke travel lain atau di refund. Itu seperti itu. Kalau dilempar ke travel lain biasanya malah untung. Tapi kalau di refund kita kena potongan 15%. Seperti itu. Kalau pengumuman tanggal itu sudah muncul dan orang itu ketika tanggal pemberangkatan sibuk dengan pekerjaannya, bisa minta mundur nggak? Nggak bisa. Jadi mundur 1 bulan menjelang pemberangkatan, uang 100% hilang. Lah wong wis ditukokno tiket, wis ditukokno bookingno hotel, wis ditukokno visa wis atas namanya dhewe kok. Iku nggak bisa diganti orang lain wis. Itulah kehati-hatian kita untuk tidak menentukan tanggal dulu. Karena kalau aku sudah menentukan tanggal, tek berangkatnya tanggal sekian, Mbah, iki wis pasti, wis ora iso diganti orang. Nah, itu seperti itu. Terus untuk dari kabupaten yang lain gimana? Kalau Jawa Barat, insya Allah nanti saya upayakan sesuai dengan keputusan pemerintah daerah Jawa Barat bahwa pemberangkatan jamaah Jawa Barat itu diarahkan semua ke bandara Jawa Barat itu, Kertajati. Itu. Tapi kalau Subang, biasanya kita tetap pakai bandara Jakarta. Nah, bagaimana kalau kita punya jamaah di Subang? Kita jamaah berapapun nanti kita datang ke sana dimanasi di sana. Saya itu punya jamaah Muara Bunga hanya 3 orang, tak datangi ke rumahnya.
Karena memang awal babat jalan ya kayak gitu. Kalau travel orang siap kayak gitu, cerai bisa berkembang di lain daerah. Pak, apakah perusahaan orang rugi? Ya jenaknya kita pelayanan nasabah apa jamaah terbaik kan. Ya harus mau kayak gitu. Mau babat jalan seperti itu. Travel harus seperti itu. Karena kalau jamaah kita lepaskan, wah, bariku akan bisa berkembang. Saya itu dulu padi itu punya jamaah itu walaupun padi dewe, Pak. Setahun aku untuk jamaah siji nong tengah alas. Itu saya rugi 1,5 juta. Ya tak lakoni ora apa-apa. Wis bismillah tak niat bantu orang mau umroh. Tapi alhamdulillah dari satu orang itu membawa puluhan orang dan akhirnya ya terbesar nak padi juga karena pelayanannya harus seperti itu. Kita nanti di Jepara, baik pelosok manapun Jepara, nak bilang gunung-gunung kan ya pelosok. Ya harus kita layani seperti itu, termasuk ketika pemberangkatannya. Itu seperti itu. Monggo, ada pertanyaan lagi. Takok kabeh sampai sama ini paham. Karena ketidakpahaman jenengan itu nanti membuat jenengan malas bergerak di lapangan. Wong ora paham. Nggih. Sementara kan di sekitar kita kan ada varian harga. Nggih. Ya, ekstensi ya. Apakah di MAIS tidak seperti itu? Karena apa? Kita kembali lagi ya, kadang orang kan melihat ini sebenarnya kok Mas. Nggih. Ya, saya kan belum mampu untuk menerangkan. Nggih. Tiga dua sekian itu hasilnya apa? Nggih. Kalau memang ada varian harga kan saya mau, yang ini mana yang 30 seperti ini. Nggih. Yang 33 seperti ini, yang 37 seperti ini. Nggih. Dan mereka bisa milih. Nggih. Oke, saya jawab. Untuk pemberangkatan awal ini memang saya tidak membuat varian harga lain. Di MAIS itu ada macam-macam harga, sengaja nggak saya kasihkan ke jenengan. Karena apa? Karena saya mau konsen di satu bis. Nanti kalau sampai kita kasih varian harga, macam-macam ono harga sebenarnya, terus akhirnya untuk jamaah sithik-sithik. Sing kelas 32 beruntuk 10, sing kelas iki beruntuk 5, itu bunuh diri. Tapi nanti setelah pemberangkatan Juli, jenengan akan tak tes dodol umroh sing murah, sing kisaran 26 jutaan. Jajal iso apa ora? Kan gitu. Engko ya padha nek sing awite ra iso ya ora iso. Ah gitu. Saya sudah tahu itu, makanya ini jenengan mengikuti saya dulu. Engko nek bar Juli wis bar mangkat sak bis, tak kon dodol umroh sing murah. Ora usah sing larang-larang. Mungkin lho dodol umroh sing murah, sing nek perlu sing kelas rego 3.500. Wis sing paling murah sak Jepara. Jajal ki nang jamaah nang ngisor piye itu lho. Karena apa? Rego murah, mohon maaf. Saya itu pernah, Pak, dodol umroh, Pak. Disuwun ini bolo-bolo. Umroh murah. Judulnya, Pak, studi banding pengelolaan masjid khusus untuk takmir masjid. Regone 17.500.000, Pak. Wes iku paling murah era itu. Karena aku pakai studi hanya untuk takmir masjid. Untuk pendaftaran takmir Pak, mangkat 3 bis, Pak. Buat duit tak kok nonong kono. Karena judulnya studi banding pengelolaan masjid, tak turun nonong masjid ora nonong hotel. Tak turun nonong masjid buat diprotes aku. Wah, aku diprotes nang kono geger habis jamaah 3 bis. Pak iki nang Madinah turu nang masjid, nang Mekah turu nang masjid, malah ana sing nang masjid diresiki, Pak. Pindah nang pinggir WC, Pak. Wah kan dong ngamuk. Wah aduh kon kene lho. Kowe iki paham apa ora? Studi banding pengelolaan masjid iku sampeane kudu nang masjid. Nek sampeane turu-turu nang masjid iku sampeane salah. Yo delok aktivitas masjid iki wong studi banding pengelolaan masjid. Ya ora ana hotel, umroh 17.500.000 hotel tahun. Ya tahu aku, Pak. Ke Jawa 3 bis itu. Nah, nanti coba saya tuh gini, yang saya ini kan guru. Pertama ini saya melatih jenengan ya menurut konsep saya dulu. Nek bariku nanti akan keluar calon atlet iki aku roh, iki sing gini-gini. Engko tawahi mainan sing kaya oh tak jenengan. Engko sampean iki ya angel jebul-jebul. Lah ngono. Mesti kok. Lho Pak, ya ora entuk jamaah. Sing awet ora entuk jamaah aku ya balik ora entuk jamaah. Karena masalahnya tidak di situ. Jadi gini loh. Nah ini ilmu psikologi pemasaran.
Apa yang Anda yakini itu yang akan ada di lapangan. Karena Allah mengatakan ana ingdadzoni abdibi. Sampeyan iku nek wis ndek pikiran, mental bloke jenengan, marai saingane nang kono murah-murah kok, Pak. Maka sampeyan iku konsepnya wah iki nggonku kelarangan dadi ya ora iso masarke. Karena iku wis kena mental block. Seorang pelatih lari luar biasa itu ada seorang pelatih lari namanya lupa saya dari Amerika. Wah, jadi pelatih lari atletnya nggak pernah kalah, menjuarai juara dunia itu sampai 15 tahun. Terus dia ditakoi tips untuk bisa mendidik pelatih atlet sampai juara dunia lari terus-menerus itu apa tipe? Beliau hanya mengatakan gini, kamu kalau kepengen menjadi juara dunia yang hebat dalam ilmu lari, jangan sekali-kali melihat lintasan orang lain. Iku jadi virus otakmu. Sampeyan nek kepengin masana umroh ra usah ndelok brosure wong liya. Mbadake malah mengaruhi pikirannya sampeyan. Wah iki murah. Saya tuh tahu. Seperti kayak Al-Buraq itu jual 25 sekian, tak delok fasilitasnya ya jauh dengan kita. Dania sekarang umroh 16 hari 27 juta. Gue banner besar. Ya tadi aku seneng suwene kok. Neng nek nang kono suwe-suwe ya akhirnya domplotek, Pak. Apa meneh nek malah ana perubahan cuaca deloro, kok nek ndang mulehno. Kula niku nate gini, mohon maaf. Saya itu pernah jual umroh khusus pegawai-pegawai ekselon pati. Sing mangkat bolo asisten, bolo camat dan lain sebagainya. Tak ge VIP paket 12 hari. Wah, berangkat iku awal pengiringnya Pak wong pejabat, Pak. Sampai pintu masuk parkiran bandara, wah iku macet total, ana kunjungan menteri ra iso mlebu. Saya dihajar kepala bandara. Pengiringnya wis ratusan mobil. Wah. Delalah tekan kono. Mulane waktu itu aku gini. Saya dengar Pak Habib, wah iki engko untung 1 miliar, Pak. Karena bayarnya wong wis pejabat di negara tak antem dhuwur di sana. Bayar deh. Waktu itu 34 harganya. Iku tak kasih servis yang luar biasa. Begitu mau pulang, Bandara Madinah itu dibuat acara ulang tahun Raja Salman, ditutup, Pak. Padahal rute perjalanan saya medun Mekah, pulang lewat Madinah, terbang lewat Madinah. Akhirnya tiket pesawat itu dikira kesekejul 5 hari. Begitu disekejul 5 hari, mestinya wong nek umroh kan seneng suwe. Wong malah arba'in. Umroh arba'in itu mahal. Wah, hotel tak naikkan sing luwih apik, Pak. Mungkin itu duit sak M. Wah, ora tak tambahi bayaran. Wah, saya dihajar. Wah, akhirnya jam kepengin mulai doloro. Saya itu bawa beli pil itu sak tas itu habis, Pak. Wajar jam itu realita lapangan. Ternyata wong iku nek ujung urung tau umroh, iku nek nang kono, wah koyok kena pemangkat koyok iya. Suwen nek perlu ra iso turu. Sesuk pemangkat lho wengi iki wong desa umroh pertama lho. Kayak saya juga dulu gitu, tak bayangno. Wong aku umroh pertama iku sewengi ra iso turu. Perkara umroh hadiah lek kene iki ora kepengin umroh ya ora kesampean tapi ya karena ndonga Gusti Allah iki. Delalah tak hadiah umroh. Nah itu. Lah nanti kita pun juga sama di situ. Sehingga apa? Sehingga ketika jenengan untuk bermain umroh, ini travel mais, fasilitasnya beda, lembaganya beda, layanannya beda, harga beda, wes ra usah delok yang lain. Nek kita melihat kompetitor kita, selamanya kita berkompetisi tidak akan pernah menang. Itu seperti itu. Nah, jenengan kok varian regane macam ijo iku travel liya. Bahkan mohon maaf, ini pengalaman real di kantor mais. Ada orang mau umroh datang ke kantor mais. Temannya Kiai Pandoli. Begitu dipaparkan harga. Karena bolong, ngeyel Pak. Wah, wong liyane iki ana sing rega 26 ana 27 mosok mais iki boleh dhewe 32. Dijawab ngomong gitu. Terus digini kan, didoi, kena kepengin ana murah nah, tak duit travel kae lho, murah malah. Wis mangkat nonton rasa mat mais wae. Wong mais kok mbok beda fasilitasnya beda dan lain beda. Akhirnya yo
daftar rumah sih Pak, 12 suami istri. Padahal malah lagi padahal itu gini kan, wes kan tak daftar travel regane buat 24 juta. Makan dong kono malah fasilitas kita beda. Jadi gini, rata-rata kan masyarakat kan membandingkan, wah ini murah. Maka jenengan harus bisa memberikan analogi. Analogi seperti ini. Kalau kita membandingkan sesuatu itu harus apple to apple. Ojo sampai jenengan tuh bandingno rego seninya kok jenengan bandingno ambil rego Avanza. Jenengan bandingkan ambil rego Innova. Wah iki mobil iki, wah wong iki Avanza regane ber 300 juta, mosok iki 600 juta. Ya itu bukan apple to apple. Nek bandingkan yo fasilitasnya sama, hotelnya sama, penerbangannya sama, semuanya sama, regane piro. Nah, itu baru bisa dibandingkan. Lah, saya sering nemu jamaah sing ngeyel kayak gitu. Tak omongin, Pak, Bu, jenengan iku nek ape nang Jakarta. Naik bis Garuda Mas ya iso, naik bis apa Beju ya iso, Haryanto ya iso dan lain sebagainya. Masing-masing di tarif dhewe, di fasilitas dhewe. Begitu juga jenengan juga ke Mekah. Iku jenengan ke sana numpak Garuda ya iso, Sekut ya iso, nek sing kepengin murah neh so ben sampeyan nek kepengin untuk jamaah murah, sing kelas rego paling rendah-rendah, tumpakno Indigo pesawat India apa pesawat Ethiopia Air. Wah, murah iku mesti. Tapi aku pernah naik pesawat Indigo, Pak. Diduk iki tekan Mekah ora karena apa? Dindinge iki ketekan angin iku buk ngene, Pak. Loh, iki jenenge sejebal iki. Lah nek sampe jebal, iki pesawatnya tiba, aku terus mati iki. Ya Allah. Luar nang India dhisik kono jebret. Wo India nunggu. Perjalanan sampai ke Mekah, saya kan ngetes pesawat murah-murah. Iku sing biasane 10 jam, dadi 18 jam. Aku sampai ke Mekah sana iku apa? Karena kan kumpamringet nang India, kumpamringet dino pesawate wah asine ya ora patek dingin. Anu ku tukul kabeh, Pak. Lho, aku ki ora panu nek iso tahu yo. Ya Allah, itu seperti itu. Pada travel-travel tak delok pesawate Sekut, pesawatnya Indigo, Ethiopia Air, itu kita tidak recommended. Kita pastikan ya pesawat-pesawat yang bagus-bagus seperti itu. Pak, lagi. Kalau menemui jamaah malen itu soal harga niki mboten kula bahas nggih, kula yakin harga di sini pun standar, bahkan standar niki lah. Dan niki piyambak niku trek soal fasilitas, Pak. Ternyata fasilitas dia yang sering jadi langganan, saya lupa ini udah lama nih. Niku ada fasilitas travel menanggung barang bawaan, Pak. Di sini kan nggak ada, kayak misal air zam-zam, bawa sak kempute itu saged, niku ditanggung Gini, travel, Pak. Oke, tak jawab. Kalau travel itu rata-rata menanggung barang bawaan 30 kilo. Makanya biasanya jamaah itu nanti ketika manasik saya arahkan, Pak, Bu, jenengan kalau mau beli jajan untuk dibagikan ke tangga-tangga kok terkait kurma, terkait apa pernik-pernik yang lain, tukune nang Indonesia wae. Murah nang Indonesia. Kurma ajwa di Mekah itu rata-rata 50 real sampai yang kualitas bagus 90 real. 50 real itu 200.000. Nang Indonesia tuku kurma ajwa 95.000 untuk ono kurma ajwa segitu. Karena apa? Karena nanti kita di bandara itu nanti ada ketentuan bagasi 30 kilo. Untuk 30 kilo itu gimana pemanfaatannya? Tak ajari nggawa jam-jam sakake. Jam-jame wae sing digawa sakake sing langsung dari masjid. Nek perlu, mohon maaf, ini kan jamaah kita arahkan. Jam-jam yang di sekitar Ka'bah itu kalau dia tawaf sunnah, tak arahkan ngambil 1 botol 1,5 liter itu ditawafke. Iku saya ngetes untuk pengobatan penyakit. Iku mujarab sekali. Diniati karena memang ditawafke. Aura energinya luar biasa. Itu saya arahkan seperti itu. Nggawane jam-jam itu sampai tak ajari bisa sampai 10 sampai 15 liter. Tambah dari perusahaan 5 liter. Iso nggawa 20 liter. Karena apa? No Indonesia itu banyu jam-jam
Selitere iku wis 100.000. Larang. Nang kene gratis asli orisinil. Itu biasanya tak ajaran dikemas pakai plastik yang biru-biru itu, kan dia elastis. Ditaruh di koper besar 2, taruh di koper tenteng 1.